Halo Sobat Kedai Kopi, setelah rutin mengadakan serangkaian acara peluncuran dari smartphone terbarunya, kini sudah saatnya Oppo Indonesia untuk menggelar pre-order Oppo A95. Namun sedikit berbeda karena bentuknya adalah blind PO. Ya, Oppo Indonesia tengah menyiapkan Oppo A95 sebagai senjata terbaru bagi para anak muda atau mereka yang berjiwa muda. Tampil stylish dengan harga yang terjangkau. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Oppo A95. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, desain yang mewah. Berbicara mengenai desain, sebenarnya memang berbicara masalah selera. Apa yang bagus menurut sobat belum tentu bagus menurut orang lain. Namun admin pribadi sangat suka dengan desain Oppo A95. Smartphone ini hadir dengan desain yang mewah dan original. Bukan desain yang ikut-ikutan dengan tren akhir-akhir ini, seperti desain kotak khas iPhone misalnya. Bagian depan layar terlihat minimalis dengan model pancul yang kecil. Belum lagi area belakang yang terlihat mewah dengan desain Oppo Glow Design. Oppo sendiri mengklaim jika desain ini baru pertama kalinya digunakan pada A series. Housing kamera memang bisa dibilang tidak memiliki ciri khas. Namun bagaimanapun juga desain ini bukanlah desain yang jelek. Walaupun memang menurut admin akan jauh lebih mewah jika dibuat sama dengan desain kamera Oppo Reno, di mana setiap lensa terlihat menonjol. Kedua, Super AMOLED dan Under Display Fingerprint. Oppo A95 sudah dibekali dengan layar berjenis Super AMOLED yang terkenal akan kejernihan dan ketajamannya. Panel AMOLED dengan ukuran 6,43 inci dan resolusi 1080x2400 pixel sudah sangat mumpuni. Punya layar Super AMOLED namun sidik jari masih konvensional, rasanya kurang memuaskan. Nah, jangan khawatir sob, karena Oppo A95 ini tidak demikian. Smartphone ini sudah menggunakan Under Display Fingerprint. Mewah sudah pasti, canggih dan tentunya keren. Ketiga, baterai besar plus fast charging. Baterai dengan kapasitas 5000 mAh rasanya sudah cukup mumpuni untuk digunakan selama seharian. Tentunya jika penggunaan smartphone tidak terlalu ekstrim seperti bermain game hingga berjam-jam. Untuk penggunaan normal rasanya kapasitas tersebut sudah sangat cukup. Kalaupun sobat harus kehabisan baterai sebelum sore atau malam, tidak perlu khawatir karena sudah ada teknologi 33W flash charge yang siap sedia melakukan pengisian daya dengan cepat. Menurut klaim Oppo, hanya butuh waktu 30 menit saja untuk mengisi daya hingga 54%. Keempat, performa mumpuni. Sebenarnya performa Oppo A95 bukanlah hal yang terlalu istimewa. Walaupun demikian, performa smartphone ini tidaklah akan mengecewakan. Dengan chipset Snapdragon 662 fabrikasi 11nm dan dipadukan dengan GPU Adreno 610, rasanya sudah cukup mumpuni untuk bermain game sedang. Terutama untuk urusan multitasking tentu akan sangat mampu diandalkan. Selain memiliki RAM sebesar 8GB, sobat juga masih bisa menambah kapasitas RAM dengan menggunakan memori internal hingga kapasitas 5GB, sehingga menghadirkan performa ultra lancar dan anti-lag. Performanya pun dapat diandalkan setiap saat untuk penggunaan jangka panjang. Kelima, kamera selfie 16MP. Untuk sobat yang suka berselfie ria, Oppo A95 sudah dibekali dengan kamera depan beresolusi 16MP. Tidak mengecewakan pastinya dan cukup bisa diandalkan. Butuh untuk video call, dijamin kameranya jernih dan tajam. Untuk sobat yang suka merekam video menggunakan kamera depan, smartphone ini juga sudah mengakomodir perekaman video hingga resolusi 1080p 30fps. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Oppo A95 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Kekurangan pertama, tanpa Corning Gorilla Glass. Pengaman layar menurut admin sangatlah penting. Namun ketika admin mencari informasi mengenai Oppo A95 di situs resmi Oppo maupun di situs-situs besar, sama sekali tidak ada yang mencantumkan perihal pelindung layar Oppo A95. Padahal jika kita melihat kompetitor di range harga yang sama, sudah bisa dipastikan dibekali dengan Corning Gorilla Glass 5 setidaknya. Misalnya seperti Poco X3 Pro sudah dibekali dengan Corning Gorilla Glass Victus.
Kedua, material plastik. Bagi sebagian orang mungkin tak jadi masalah, sekalipun bagian belakang masih menggunakan material plastik. Namun untuk admin pribadi kurang begitu suka dengan material plastik. Kalau sobat tidak masalah dengan hal ini, maka bisa mencoretnya dari daftar kekurangan Oppo A95. Penggunaan material plastik atau kaca mungkin tergantung selera masing-masing, sebab tidak jarang orang lebih suka plastik dengan alasan tidak mudah pecah, dan itu memang ada benarnya. Ketiga, tanpa kamera ultrawide. Oppo A95 memiliki 3 buah kamera utama, yakni 48 megapiksel main kamera, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Ketiga kamera ini tergolong sangat biasa saja untuk range harga 3 juta ke atas. Lantas mengapa Oppo A95 harus absen kamera ultrawide? Buat admin pribadi, kamera ultrawide sangatlah penting pada momen tertentu. Misalnya saja ketika kita ingin menjepret objek yang luas, namun tidak bisa mundur lebih jauh lagi. Alhasil kamera ultrawide pasti bisa diandalkan. Keempat, tak dibekali NFC. Transaksi digital saat ini sudah semakin marak dan bisa kita temukan di mana-mana. Tidak heran jika banyak produsen smartphone akhirnya membenamkan teknologi NFC di smartphone mereka, terutama untuk range harga 3 juta ke atas. Walaupun harganya tidak bisa dibilang murah, namun NFC saja masih harus absen. Tentu sangat disayangkan untuk mereka yang sering melakukan transaksi digital. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Oppo A95. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Bagi sobat yang berminat, link pembeliannya admin cantumkan di deskripsi video ini. Oke sob, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Grey Copy pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.